Pak Nurwalis ketemu lagi. Oh, iya, gimana? Gimana kabarnya? Kita lanjut ke Iya. urung rembuk ya. Oke, Urung rembuk itu atau sahabat kegiatan saya. ya ngobrol nganggur. Iya, betul. Oke, Pak Nurwalis. Hmm, Kita kan berapa hari kemarin mengadakan pelatihan atau ya intinya semacam kegiatan Iya. untuk menghadapi sekolah TK. betul. Nah, kira-kira nih Pak Nurwalis ini apa yang bisa ditemukan dalam hal kegiatan sekolah PK, terutama dalam hal yang ada di sekolah kita. Misalnya contoh, kita kan sebagai jurusan TKR nih. Hmm, Nah, kira-kira yang menurut Pak Nurwalis yang perlu dikembangkan dan perlu dilakukan dalam hal sekolah TK itu apa? iya. Jadi setelah saya mengkaji dengan beberapa referensi, beberapa contoh-contoh sekolah yang sudah maju, Ya, ya tentunya berkaitan dengan sekolah kita itu mengenai PK sendiri, tentunya hal yang paling utama adalah menyelaraskan dengan studi atau eduka sekarang istilahnya, bagaimana kebutuhan yang di luar itu diadopsi oleh kita, kurikulumnya di dalam dimasukkan ke kurikulum kita, sehingga apa yang kita lakukan di sekolah mencerminkan kebutuhan yang ada di luar di sana. Karena bagaimanapun juga kita sebagai sekolah PK tentunya pertama bagaimana membangkitkan siswa itu sendiri, menentukan apa potensi siswa tersebut, mau jadi apakah dari yang dikuasai oleh siswa tersebut. Nah, kita selaraskan dengan eduka tadi, seperti itu Pak Teguh. Nah, kira-kira ini sekarang ini nih yang menurut Bapak nih, Iya. contoh nih sekarang ini kan banyak sekali kurikulum ya kayak K13. Nah, kira-kira nih menurut Bapak kira-kira cocoknya apa nih untuk sekolahan kita yang kaitannya dengan PK, khususnya untuk produktif nih, apa kira-kira? Iya. Jadi sebenarnya masih ada terjadi kegalauan ya bagi kami sebagai pelaksana di lapangan atau guru, ya saya juga seperti itu. Kegalauan apa? Pertama, kegalauan bagaimana mengelompokkan atau mendata siswa, dalam artian karena platform Merdeka Belajar, kita menggali potensi siswa. Tentunya masing-masing siswa berbeda kemampuannya. Nah, itu kendala yang kami rasakan dalam rangka pengembangan platform Merdeka Belajar yang tentunya diimplementasikan dalam SMK PK. Jadi kesulitan masih karena masih baru sifatnya, bagaimana mengidentifikasi ini anak kemana, ini anak potensinya apa. Nah, kita gali seperti itulah yang tantangan buat kita, buat kami ya, artinya selaku pelaksana di SMK PK tersebut Pak Teguh. Gitu. Jadi mungkin kira-kira nih yang paling dasar, yang paling harus dilakukan kita ini, contoh dalam lingkungan sekolah kita untuk ke teman-teman atau apa itu, kira-kira gimana Pak Polis? Kira-kira cari solusi Ya kalau untuk bagaimana menyelaraskan antara pihak sekolah dengan guru, ya tentunya menyamakan persepsi bagaimana konsep dari SMK PK tersebut dikaitkan dengan Merdeka Belajar. Ya, bisa dilakukan tentunya dari pihak sekolah, memberikan istilahnya pemahaman atau training ya kepada mereka, bagaimana cara membuat perangkat ajar yang sesuai dengan kondisi keadaan atau yang sesuai dengan kemauan iduka seperti apa. Jadi setelah kita tentunya dari pihak kurikulum atau pihak sekolah bekerja sama merumuskan dengan iduka, baru disampaikan kepada guru untuk bagaimana menyusun pembelajaran tersebut mengena. Dan dari situlah kita bisa memetakan suatu anak itu maunya seperti apa, artinya dia kekuatannya di bidang apa, misalkan di bidang listrik, di bidang mekanik dan sebagainya, baru kita butuh. Nah, dari situ bisa dikembangkan
nanti bisa diarahkan ya tentunya apa selaras dengan visi dari sekolah kita, ada keramat tadi, kreatif, inovatif, dan seperti itu ya Pak Teguh. Oh ya, jadi hasil menurut saya ini ya berarti yang perlu diperbarui nih yang untuk di sekolah kita itu adalah penjelasannya, yaitu harus dengan iduka, yaitu mengetahui apa yang diinginkan oleh iduka. Jadi kalau kurikulumnya ya berarti harus menyesuaikan dengan iduka, terus kemudian apa itu namanya, kegiatannya barangkali juga sama dengan iduka. Jadi menurut Pak Kolis saran-sarannya ya seperti itu ya. Iya, jadi karena ya kita tidak lepas dari iduka, karena SMK ya seperti kita yang ditonjolkan adalah keterampilannya. Ketika kita mendidik siswa tidak sesuai dengan keterampilan yang diminta oleh iduka, maka sia-sia juga seperti itu. Berarti program yang kita lakukan yang keramatnya tadi tidak bisa terwujud dengan baik seperti itu. Ya udah Pak Kolis, terima kasih. Ini saran dari Anda, mungkin barangkali nanti kita cobalah, kita mengimplementasikan, nanti kita gabung dengan industri. Seperti apa saran dari industrinya? Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.